tertib. Nah, kalau kalian tahu kan tata tertib atau peraturan? Di sekolah kita itu punya tata tertib dan punya peraturan. Keyakinan kelas itu mirip seperti itu. Bedanya adalah keyakinan kelas itu merupakan kesepakatan yang kita buat sendiri, baik itu antar teman atau antara murid dengan guru atau antara diri kalian sendiri. Nah, kenapa kita buat sendiri? Supaya kita lebih bertanggung jawab untuk mewujudkannya, gitu ya. Karena kalian buat sendiri dan kalian sepakat sendiri. Nah, bagaimana contohnya? Misalnya nih, kesepakatan antara sesama teman. Sesama teman itu harus bagaimana anak-anak? Saling apa? Menyayangi. Saling menyayangi, oke. Saling tolong menolong tadi gue dengar ya. Terus saling menghargai, kan? Saling bekerja sama. Itu contohnya ya. Contoh. Keyakinan ini kalian jadikan suatu kebiasaan dan kalian berusaha untuk mewujudkannya karena kalian sendiri yang membuat. Ya. Contoh lain misalnya tentang kesepakatan kalian untuk tidak berbuat curang di kelas, misalnya dalam kegiatan ujian. Nah, tapi usahakan gunakan kalimat atau kata-kata yang positif. Kalau jangan mencontek itu kalimat positifnya apa? Bersikap jujur ya, mengerjakan tugas atau ulangan dengan jujur. Kalimatnya positif. Kalau kalimat positif itu kita lebih enak ya melakukannya ya. Kalau dilarang tuh kayaknya kalian merasa kayak gimana gitu ya kalau dilarang. Contoh lagi tentang misalnya kebersihan kelas. Gunakan kalimat yang positif. Contohnya gimana? Menjaga kebersihan kelas, membuang sampah pada tempatnya, gitu ya. Atau kalau kalimat negatifnya ini yang nggak boleh ya, misalnya jangan membuang sampah sembarangan. Sebenarnya itu juga baik kan, tapi itu kalimatnya kalimat negatif karena menggunakan kata jangan atau dilarang. Gitu. Kalian sudah paham? Kata-kata keyakinan kelas. Jadi kalian bisa cari yang lain lagi ya. Nah di sini ibu minta kalian satu persatu menuliskan apa yang mau dijadikan keyakinan kelas kalian. Nah nanti kalau misalnya ada yang sama, kita seleksi nanti kita pilih salah satu aja ya. Jadi mirip-mirip. Oke, jelas? Jadi setelah kalian tulis, kalian tempelkan pada papan keyakinan kelas di depan ya. Membayar uang kas tepat waktu. Itu pasti dari bendahara ya. Jadi di sini kita sudah mendapatkan keyakinan kelas yang hampir mirip ya, beberapa ya. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, ada 10 keyakinan kelas kita. Yang pertama
saling tolong menolong antara teman maupun antar guru ya. Yang kedua, menjaga kebersihan kelas. Ketiga, bertanggung jawab pada tugas. Yang keempat, belajar dengan sungguh-sungguh. Yang kelima, menciptakan kondisi kelas yang kondusif. Yang keenam, bersikap jujur. Yang ketujuh, datang tepat waktu. Kedelapan, membayar uang kas. Yang kesembilan, menjaga fasilitas kelas. Dan yang kesepuluh, menggunakan alat elektronik seperlunya dan secukupnya. Itulah kesepakatan kelas kita dan keyakinan kelas kita yang kita yakini dan akan kita wujudkan ya. Nah, untuk itu supaya sah, ini kalian tanda tangani ya satu persatu di depan. Oke, mulai dari Cesha, Siska, dan selanjutnya seperti tadi ya. Oke, silakan ditanda-tangani. Oke, inilah hasil kesepakatan kelas kita ya. Terima kasih anak-anak, semoga kita menjadi orang yang bertanggung jawab, mandiri dan disiplin ya. Terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan saya Francisca dari kelas 10-8. Halo Francisca, bagaimana perasaan kamu setelah membuat keyakinan kelas? Tentunya saya merasa lebih senang dan juga merasa lebih aman dan nyaman. Menurut kamu apakah pembuatan keyakinan kelas itu penting? Tentunya sangat penting ya bagi kita. Menurut kamu kenapa membuat keyakinan kelas itu penting? Ya tentunya dapat melatih tanggung jawab kita sebagai seorang murid ya. Dan juga kita lebih care terhadap teman-teman kita dan membuat suasana itu jadi lebih nyaman dan juga aman. Perkenalkan, nama saya Catherine dari kelas 10-8 absen 19. Bagaimana perasaan Catherine saat membuat keyakinan kelas tadi? Sangat senang dan tentunya sangat bersemangat karena mendapatkan pengetahuan baru. Menurut kamu apakah pembuatan keyakinan kelas itu penting? Penting sekali karena dari adanya keyakinan kelas ini itu memberikan banyak manfaat positif. Salah satunya itu ialah menciptakan motivasi dan semangat belajar dalam kelas. Oke, terima kasih Catherine. Terima kasih.